Buat kamu yang masih suka takut kalau ketemu sama rekruter, kamu harus nonton video ini sampai habis. Hai guys, nama gue Samuel. Gue seorang HR manager dengan pengalaman kerja kurang lebih 8 tahun. Gue bikin channel ini untuk sharing tips-tips dan pemikiran gue tentang HRD, perjalanan karir, juga isu-isu dewasa muda lainnya dalam bahasa yang sederhana. Kalau kamu baru di sini dan suka dengan konten-konten yang ada di channel ini, kamu bisa dukung channel ini dengan klik subscribe dan nyalain notification, pencet belnya, supaya kamu nggak ketinggalan video-video gue yang lainnya. Buat kalian yang pertama kali ngalamin interview, mungkin nggak sedikit yang ngerasa takut. Nggak beralasan aja, kayaknya takut aja gitu. Ketemu dengan orang yang nggak dikenal, duduk di ruangan yang asing yang kamu nggak pernah datengin sebelumnya, terus ditanyain macem-macem, berasanya kayak diinterogasi, berasanya kayak dikepoin orang dan ngerasa harus ngejawab. Di video ini gue mau sharing beberapa alasan kenapa kamu nggak perlu takut sama rekruter. Yuk, kita dengerin satu-satu. Alasan pertama kenapa kamu nggak perlu takut sama rekruter, karena rekruter cuma ngelakuin kerjaannya doang. Orang kerja kantoran itu banyak kemiripannya sama kalau kalian bikin organisasi-organisasi di kampus, bikin kepanitiaan gitu. Jadi ada yang bagian finance, keuangan, yang ngurusin budget, ngurusin keuangan, bagian marketing, ngurusin promosi, bagian sales, ngurusin penjualan, dan tentu saja ada bagian HRD yang ngurusin perekrutan kandidat. Sama aja, cuman skalanya lebih besar kalau di perusahaan. Poinnya di sini adalah sebagai orang HRD, seorang rekruter hanya melakukan pekerjaannya saja. Pekerjaannya apa? Ya tentu saja seorang rekruter berkewajiban untuk menemukan kandidat yang sesuai dengan spesifikasi yang dicari oleh perusahaan. Dan seperti semua pekerjaan, tentu ada target, tentu ada deadline-nya. Jadi rekruter yang mungkin terburu-buru, banyak nanya, nyecer terus, ya bisa aja dia sebenarnya lagi kehabisan waktu. Dia lagi cepet-cepet nginterview kamu supaya cepat ketahuan kamu kandidat yang cocok atau enggak buat posisi yang dia buka. Jadi buat kamu yang masih nganggep pengalaman interview itu sesuatu yang personal, ya kamu yang rugi sebenarnya. Karena buat rekruter, kamu hanyalah sebuah checklist pekerjaan yang harus diselesaikan. Alasan kedua, kenapa kamu nggak perlu takut sama rekruter adalah karena rekruter belum tentu ingat sama kamu ketika kamu bikin kesalahan. Mungkin pada saat interview akan ada blunder-blunder kecil yang kamu lakukan. Misalkan, belum dipersilahkan duduk, sudah duduk duluan. Ketika rekruternya masuk, kamu lupa berdiri, memberi salam duluan. Atau mungkin kamu datang salah kostum, kamu salah manggil rekruternya. Dan blunder-blunder lain yang gue nggak bisa sebutin satu-satu di sini. Tapi percaya deh, kandidat yang ditemuin sama rekruter dalam sehari itu banyak sekali. Dan meskipun mungkin kamu jadi ketawaannya rekruter hari ini karena kamu bikin blunder yang besar, belum tentu seminggu atau 2-3 bulan lagi dia masih ingat sama kamu. Dan the best part is, sebagai manusia, kamu bisa tumbuh jadi orang yang lebih baik. Kamu akan bertumbuh menjadi seorang profesional muda yang keren, dan kesalahan-kesalahan kecil yang kamu bikin hari ini akan jadi kenangan manis yang suatu hari bakal bisa kamu ketawain. Gue juga punya beberapa kenangan-kenangan manis seperti itu. Dulu sewaktu pulang dari Jepang dan pertama kali datang ke interview di Indonesia, gue datang dengan jas setelan lengkap, bawa tas jinjing sama dasi dan kemeja yang dikancing sampai atas. Gue diketawain orang-orang. Waktu pertama kali kerja, saking kebiasaannya sama lingkungan kerja orang Jepang yang dikit-dikit lapor bos, gue pun waktu ke toilet izin lapor bos juga. Diketawain. Tapi kalau hal ini gue nggak ceritain ke kalian di YouTube, gue yakin orang-orang yang dulu ngetawain gue pun udah lupa. Dan buat gue pun, blunder ini udah bukan jadi sesuatu yang gimana gitu. Meskipun pada saat gue melakukan ya tentu malu setengah mati. Tapi poinnya adalah kita semua bisa jadi profesional muda yang lebih baik, dan kesalahan kecil yang kamu lakukan tidak perlu dikhawatirkan terlalu berlama-lama.
Alasan ketiga, rekruter bukanlah pengambil keputusan satu-satunya. Setelah interview kamu, rekruter harus ngobrol sama user. User ini adalah karyawan lain juga yang nantinya akan bekerja sebagai bos kamu. Nah, rekruter bisa jadi biasanya akan menjadwalkan interview lagi antara kamu dengan si user tersebut. Setelah kamu ngobrol sama user, mereka berdua harus ngobrol lagi sama orang HRD lain yang ngurusin compensation and benefit alias gaji-gajian. Mereka harus ngecek bareng-bareng apakah mereka bisa memberikan penawaran gaji yang lebih kompetitif dari gaji yang sekarang kamu miliki. Jadi, merekrut atau tidak seseorang adalah keputusan dari setidak-tidaknya 3 orang. 3 orang ini harus rembukan dan sepakat, bukan di tangan rekruter semata. Jadi kalau kamu merasa, wah, ketemu sama Tuhan nih, ketemu sama dewa nih yang mengambil keputusan arah masa depanku, ya nggak juga. Karena si dewa ini akan ngobrol sama dewa-dewi lainnya sebelum ngambil keputusan yang hasilnya kamu tunggu-tunggu. Bisa aja loh rekruternya kurang srek sama kamu, tapi kamu cocok sama si user. Ya tentu keputusan user juga akan didengar, karena sehari-harinya kamu kan akan lebih banyak bekerja dengan user dibanding dengan si rekruter. Alasan berikutnya, rekruter yang baik juga akan memikirkan reputasinya. Let's say kamu ketemu nih sama rekruter yang hobi marah-marah, hobi ngejailin kandidat, hobi request aneh-aneh kalau kamu datang interview. Ya, rekruter kan juga karyawan yang lama-lama punya reputasi yang bisa dikenal orang. Apalagi zaman sosial media sekarang, gampang banget kita bisa ngomongin orang, kita bisa gali informasi tentang seseorang. Dan kalau ada oknum rekruter yang menginterview dengan cara yang tidak nyaman atau bahkan sampai berani berbuat yang tidak-tidak, tentu cepat atau lambat reputasinya akan tersebar. Dan rekruter ini yang juga seorang karyawan akan jadi kesulitan guys untuk cari kerja di tempat lain juga. Akan kesulitan juga untuk punya karir yang berkembang karena dia udah jadi omongan di mana-mana. Jadi rekruter pun punya kepentingan untuk memperlakukan kamu dengan baik, karena pengalaman yang menyenangkan antara kamu dan rekruter setelah interview akan jadi berita yang baik buat si rekruter tersebut di luar sana. Alasan berikutnya yang jadi alasan terakhir adalah perusahaan nggak cuma satu. Ini gue sering banget sampein sama teman-teman fresh graduate yang mungkin pengalaman interviewnya baru 1 kali, yaitu pada saat kalian interview skripsi. Apa yang terjadi ketika kalian nggak lolos interview skripsi? Tentu harus ngulang 1 semester atau bahkan 1 tahun lagi. Tentu harus habis biaya lagi untuk ngulang kuliah dan mungkin harus beli SKS lagi. Nggak demikian halnya dengan interview kerja. Kalau kalian gagal di perusahaan yang sekarang, ya mungkin sedih-sedih, kecewa, dan sebagainya, tapi jangan khawatir, masih banyak perusahaan lain yang kalian bisa lamar. Boleh sih guys, kita mengidolakan, naksir, atau mentargetkan perusahaan-perusahaan tertentu. Tapi jangan lupa, nggak keterima di sana bukan berarti kiamat buat karir kamu. Kamu masih bisa cari kesempatan di perusahaan lain, dan kalau dapet di tempat yang mungkin kurang prestis atau kurang keren, jangan lupa gajinya tetap rupiah kok. Kamu tetap bisa berkarir dan membangun reputasi kamu sebagai profesional di perusahaan yang mungkin kelas 2 atau kelas 3 di luar target kamu. Yang penting kerja kok guys. Nah, ada bonus satu lagi. Buat kalian yang masih ngerasa takut dan masih bingung harus mulai dari mana untuk membangun rasa percaya diri, gue pernah bikin satu video tentang teknik bercerita dalam interview yang bisa kalian pakai untuk meningkatkan kefasihan kalian berinterview. Namanya teknik STAR. Silahkan diklik videonya di YouTube card di atas. Kuncinya bisa karena terbiasa. Kalau sekarang kamu masih takut, nggak apa-apa. Semakin banyak kamu latihan interview, akan membangun rasa percaya diri dan kelancaran kamu berbicara. Interview itu ya mirip-mirip sama kita pidato atau kita public speaking juga. Semakin kita sering latihan, kita akan semakin ahli. Apalagi sih yang suka bikin kamu takut kalau ketemu sama rekruter? Coba share opini kamu ya di komen box di bawah.
Kalau kamu punya pertanyaan, silahkan bisa DM gue di Instagram atau kirimin gue email ke tanyakosem@gmail.com. Siapa tahu pertanyaan kamu terpilih untuk gue jadiin jawaban di video berikutnya. Makasih udah nonton sampai sini. Kalau konten ini membantu kalian juga bisa bantu channel ini bertumbuh dengan klik like, share, dan tentu saja subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video gue yang selanjutnya. Sampai ketemu!